Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting untuk keberhasilan setiap perusahaan, yaitu tata kelola perusahaan. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, tahukah kamu apa itu tata kelola perusahaan? Dan bagaimana hal ini bisa mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan perusahaan? Mari kita simak video berikut ini. Tata kelola perusahaan atau yang kita kenal sebagai Good Corporate Governance adalah seperangkat mekanisme yang digunakan untuk mengelola hubungan antara pemangku kepentingan dan untuk menentukan dan mengontrol arah strategis dan kinerja organisasi. Lalu, mengapa tata kelola perusahaan itu penting? Nah, bayangkan jika perusahaan adalah mesin yang besar, lalu mesin tersebut tidak dikelola dengan baik, tentunya mesin tersebut tidak akan berfungsi dengan benar, kan? Nah, begitu pula dengan tata kelola yang efektif bisa membantu perusahaan mencapai tujuannya dengan lebih efisien, transparan, dan juga adil. Sehingga, tujuan dari tata kelola perusahaan adalah sebagai berikut. Pertama, mengoptimalkan nilai atau value perusahaan bagi pemegang saham. Kedua, mendorong agar organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi oleh nilai moral. 3. Mendorong pengelolaan perusahaan lebih profesional, transparan, dan efisien. 4. Meningkatkan citra perusahaan. 5. Mendorong dan mendukung pengembangan, pengelolaan sumber daya perusahaan, dan pengelolaan risiko usaha perusahaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip-prinsip PCG. Yang terakhir, mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan. Melalui tujuan-tujuan ini, tata kelola perusahaan atau GCG diharapkan dapat memberikan nilai tambah jangka panjang bagi perusahaan, pemegang saham, dan semua pihak yang terlibat. Sekarang, mari kita lihat beberapa prinsip-prinsip tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance yang umum dilakukan oleh perusahaan. Tahap pertama, transparansi. Artinya, perusahaan harus memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada semua pihak yang terkait, termasuk pemegang saham, karyawan, dan juga masyarakat. Sebagai contoh, biasanya perusahaan yang transparan akan menyediakan laporan keuangan yang terperinci dan mudah diakses oleh pemegang saham. Bahkan, terkadang beberapa perusahaan juga memberikan akses kepada publik loh untuk melihat laporan keuangan mereka. Prinsip yang kedua adalah akuntabilitas. Akuntabilitas berarti semua pihak, terutama dewan direksi dan manajemen, bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan perusahaan. Contoh konkretnya adalah ketika perusahaan menghadapi masalah atau kegagalan, mereka harus bisa mengidentifikasi tanggung jawab, mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki situasi, dan belajar dari pengalaman tersebut untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Prinsip yang ketiga adalah kewajaran. Ini menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang adil dan berkeadilan untuk semua pihak yang terkait, termasuk pemegang saham, karyawan, dan juga mitra bisnis. Misalnya, dalam pengaturan kompensasi, perusahaan yang menerapkan prinsip kewajaran akan memastikan bahwa upah dan tunjangan diberikan secara adil sesuai dengan kontribusi dan nilai yang diberikan oleh setiap individu atau karyawan. Prinsip yang keempat adalah responsibilitas. Artinya, perusahaan memiliki kewajiban untuk bertindak secara adil, transparan, dan berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Responsibilitas juga mencakup kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Perusahaan harus menjalankan operasinya sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, memastikan bahwa semua tindakan bisnisnya berada dalam kerangka hukum. Misalnya, perusahaan yang berkomitmen untuk praktik bisnis berkelanjutan akan bertanggung jawab untuk mengurangi dampak lingkungan dan mendukung inisiatif sosial di komunitas tempat mereka beroperasi, bukan malah merusak lingkungan dengan limbah mereka. Prinsip yang terakhir yang tak kalah penting yaitu kemandirian. Prinsip ini menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang independen dan tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal. Ini menjamin bahwa kepentingan perusahaan diutamakan di atas segalanya. Contoh penerapan prinsip kemandirian dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan strategis di mana dewan direksi dan manajemen membuat keputusan berdasarkan analisis objektif dan pertimbangan internal tanpa campur tangan eksternal manapun.
Itulah kelima prinsip-prinsip dasar tata kelola perusahaan, yang dimana dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, perusahaan dapat menciptakan budaya yang berintegritas, adil, dan berkelanjutan. Dalam mencapai keberhasilan tata kelola perusahaan atau good corporate governance, tentunya perusahaan melibatkan berbagai perangkat atau elemen untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG diterapkan secara efektif. Lalu, siapa saja perangkat atau elemen yang membantu perusahaan dalam menerapkan GCG tersebut? Perangkat dalam penerapan GCG pada perusahaan dibagi menjadi dua. Pertama, organ utama perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi. Kedua, organ pendukung yang terdiri dari Sekretaris, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Resiko, Komite Human Capital, Komite Teknologi Informasi, Komite Kredit, Komite Produk, dan lainnya. Kemudian nantinya perangkat-perangkat tersebut akan saling berinteraksi dan bekerja sama untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, berkelanjutan, dan juga bertanggung jawab. Oh iya, tahukah kamu bahwa good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik memiliki keterkaitan erat dengan konsentrasi kepemilikan dalam sebuah perusahaan loh. Konsentrasi kepemilikan ditentukan oleh jumlah pemegang saham blok besar dan persentase total saham perusahaan yang mereka miliki. Biasanya, pemegang saham blok besar memiliki setidaknya 5% dari saham yang diterbitkan oleh perusahaan. Dengan kata lain, ada sedikit pemegang saham yang memiliki pengaruh besar terhadap perusahaan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh penerapan tata kelola perusahaan yang telah kita pelajari melalui studi kasus di Perusahaan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Penerapan prinsip-prinsip GCG di BSI merupakan langkah yang strategis untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan. Langkah ini tidak hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan, namun juga pada nilai-nilai Al-Quran dan Al-Hadis serta prinsip syariah. Selanjutnya, kita akan menjelajahi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan atau GCG yang diterapkan di PT Bank Syariah Indonesia atau BSI. Pertama, keterbukaan, yang terdiri dari mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dapat diperbandingkan, serta dapat diakses oleh stakeholder, memiliki kebijakan perusahaan yang tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholder, dan menerapkan prinsip keterbukaan dengan tetap memerhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan rahasia jabatan. Kedua, akuntabilitas, yang terdiri dari sasaran usaha dan strategi dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder, tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ, masing-masing anggota maupun seluruh jajaran di bawahnya memahami peran dan mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya, check and balance system dilaksanakan dalam pengelolaan perusahaan, serta kinerja berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan, sasaran usaha, dan strategi serta reward and punishment system. 3. Responsibility, bertanggung jawab dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, profesional. Artinya, menghindari dominasi yang tidak wajar oleh stakeholder dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan dan mengambil keputusan secara objektif dan bebas dari segala tekanan. Yang terakhir, kewajaran dan kesetaraan. Artinya, memerhatikan kepentingan seluruh stakeholder berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran, dan memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholder untuk memberikan masukan yang menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank, serta memiliki kompetensi yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Nah, sekarang teman-teman sudah paham kan bahwa penerapan tata kelola perusahaan memerlukan komitmen dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat. Ini bukan hanya sebuah kebutuhan etika, melainkan juga suatu keharusan untuk membangun bisnis yang berkelanjutan dan berhasil. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.